Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, para ustadz dan ustadzah, para hadirin dan hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Mugi-mugi sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita, nggih. Ini masih melanjutkan yang dulu itu tentang tentang jenazah, dan ini terkait dengan alam kubur dan keadaan para penghuninya. Sebenarnya sebelum kajian ngeten niki yang dulu biasa dilakukan menika pesolatan menika sakjane di nganu lagu sebenarnya nggih. Dan wedalipun paling sekitar 10 menit tadi nggih. Enggak apa-apa ngene Kiai. Dipun mulai lagi menika. Janipun kalian niku apalan pesolatan jenazah niku. Nggih. Nggih niku. Nika dipun mulai. Mungkin monggo panjenengan ingkang mimpin minggu yang akan datang atau kapan atau. Karena itu kalau nggak diulang-ulang ya biasanya pun nggih sok lali ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Mu'minun ayat 97 dan sampai 100. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla
innaha kalimatun huwa qailuha min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini surat Al-Mu'minun. Ini masih tergolong surat Makkiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini dua ayat yang pertama itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ndonga, untuk berdoa. Niki bisa kita praktekkan Bapak Ibu sekalian untuk doa niki. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Itu doa niki bisa kita praktekkan kapan saja ya. Ini untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan setan ataupun gangguan setan. Nah, ini setan di sini ada dua bentuk Bapak Ibu sekalian. Ada yang sifatnya setan itu yang gaib, ada yang nyata. Nah ini pada saat itu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk membujuk Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kanjeng Nabi menika diperintahkan untuk banyak ndonga ngeten iki. Nek panjenengan kita sedaya itu banyak godaan yang datang kita, itu godaan apa saja dalam bentuk mal, harta, dalam bentuk iming-iming dunia yang itu kemudian bisa menyesatkan kita semuanya. Nah, ini salah satu doa yang diajarkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, ketika dakwah Kanjeng Nabi Muhammad menika niki godanipun niki iming-iming dunya, kedudukan, termasuk juga pasangan hidup. Oleh orang-orang Quraisy ditawari Kanjeng Nabi menika pasangan urip yang mungkin paling cantik. Dunya saakeh-akeh kedudukan sing mulya di antara orang-orang Quraisy menika. Nah niki Kanjeng Nabi Muhammad diajarkan ndonga karo Gusti Allah. Ya, a'udzu bika min hamazati syayatin. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu min hamazati syayatin, dari bujuk rayu para setan. Setan itu min sayatinil ins wa sayatinil jin. Sayatinil ins niku ya setan bentuke menungso yang membawa harta, membawa macam-macam menika yang merayu kita untuk kemudian kita tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun, dan aku mohon perlindungan kepadamu Rabbi, wahai Tuhanku, ayyahdurun, dari kehadiran mereka. Dari kehadiran mereka. Niki banyak donga ngeten niki nggih Bapak Ibu. Nah, ayat yang selanjutnya ayat 99. Nah, ini terkait dengan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang kafir secara keseluruhan, hatta sampai idza tatkala jaa datang ahadahum, kepada salah seorang di antara mereka itu al-mautu, kematian. Jadi kalau orang-orang orang-orang kafir ketika mereka itu datang kematian, baru mereka sadar. Itu baru mereka sadar.
Makanya ngeten iki Bapak Ibu sekalian. Jadi wong urip ning alam donya menika tidur. Ketika mereka itu sudah meninggal dunia, mereka tersadar. Jadi ketika hidup di dunia itu adalah an-naimun, tidur. Nah, jangan mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang tidur. Baru ketika meninggal dunia, kematian datang itu sadar. Nah ini. Nah orang-orang kafir juga sama. Idza jaa ahadahumul maut, ketika datang kepada mereka kematian itu, baru mereka tersadar. Oh ternyata kematian itu ada toh. Oh malaikat itu ternyata ada. Ternyata siksa kubur itu juga ada. Maka kemudian mereka itu mengatakan qala, dia berkata Rabbirji'un, duh Gusti Allah, bu saya ini dipulangkan kembali ke dunia. Jadi orang-orang kafir itu ketika sampai di alam kubur melihat, menyaksikan bagaimana keadaan di alam kubur itu, donga karo Gusti Allah. Rabbirji'un, ya Allah, pulangkan saya ke alam dunia. La'alli, mudah-mudahan, nah itu. La'alli a'malu, aku akan beramal sholihan, amal yang baik, amal yang soleh. Maksud itu amal yang soleh menika didasari kanthi iman, ya kanthi iman soleh, ya kanthi iman ingkang sae. Jadi kalau bicara tentang soleh menika, Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang mukmin berarti bahwa segala amal kebajikan, kebaikan itu tidak ada unsur kesyirikan kepada Allah. Itu yang pertama. Tidak ada kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu soleh. Seape-ape amalipun menungso, kalau ada kesyirikan itu bukan namanya amal soleh. Harus terlepas dari amal yang ada unsur kesyirikan menika. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas menika Allah Subhanahu wa taala menyebut surat Al-Ikhlas, tetapi intinya isinya adalah terkait dengan mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu hanya satu. Itu surat Al-Ikhlas. Berbicara tentang kemurnian amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kok hidup kita itu kemudian setiap amal atau ada amal yang kemudian ada unsur syiriknya, kemusyrikan, ya begitu. Bahkan dalam bagi kita orang yang beriman saja, riya saja orang pareng, enggak boleh menika. Karena apa? Riya itu termasuk salah satu syirik kecil. Riya menika. Kita ngamal tapi kepengin dipuji, kepengin dilihat oleh orang bahwa kita ini orang hebat, kita ini orang kaya, kita ini orang duwe, wah ngoten niku, pengen dipuji. Itu namanya riya. Itu salah satu hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena riya itu termasuk adalah syirik kecil. Syirkul ashghar menika, nggih. Nah, amal soleh itu terlepas itu semua. Ya, boleh kita itu beramal yang kelihatan oleh orang itu nggih angsal, tapi nggak ada di dalam hati kita itu kemudian sikap ujub, sikap riya. Ya angsal dengan itu ya sholat dilihat oleh orang ya angsal, kok sedekah dilihat oleh orang itu ya angsal. Tapi di dalam hati kita itu loh, motivasi di dalam hati kita itu harus kemudian bersih. Ya, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Nah ini orang-orang kafir, la'alli, duh Gusti Allah a'malu sholihan, aku akan beramal soleh. Taroktu, yang dulu aku pernah tinggalkan. Nah, ngoten niku. Dulu yang pernah aku tinggalkan, maksudnya dulu diajak oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan dari perbuatan syirik menika, enggak gelem.
beramal baik ora gelem, menjauhi ketoliman ya ora gelem. Baru kemudian orang-orang kafir menika menyesal. Solikan fi mataraktu. Kala kata Allah, sekali-kali tidak. Kalau kamu sudah pulang, nggak mungkin kembali. Nggak mungkin kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Iki dilahke karo Gusti Allah. Innaha sesungguhnya itu kalimatun hanya ungkapan saja huwa qailuha yang dikatakan. Nggak mungkin wong sudah diberi kesempatan kok. Wis teko nabi, para rasul mengajak kebaikan, meninggalkan segala sesuatu yang itu nyata. Tetapi kemudian mereka juga tetap abai, tidak mau. Kalau mereka itu menyesal di alam kubur, dikatakan kalau Gusti Allah itu innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya itu hanya omongan saja. Ya, silakan menyesal seumur hidupmu di alam kubur, karena itu cuma omongan kamu saja. Wa min waraihim, dan di belakang mereka itu min waraihim barzahun, barzah penghalang, haid ya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka itu dibangkitkan. Jadi wong kafir menika Bapak Ibu tangisan. Pokoknya ning alam kubur mereka isine mung nangis tangisan sampai hari kebangkitan menika. Ora nangis kepriye wong semua hal keburukan bagaimana nanti penyiksaan itu diperlihatkan, dipertontonkan semua oleh Gusti Allah. Enggak nangis nggih. Jadi isinya cuma tangisan. Nah inilah keadaan Bapak Ibu sekalian pada saat nanti kita di alam kubur ini yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Tetapi berbeda keadaannya itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang istilah barzah, istilah kubur menika sering dipertukarkan. Kalau kita merujuk di dalam Al-Qur'an, hadis Nabi menika sering dipertukarkan istilahipun. Memang kalau kita baca di dalam Al-Qur'an itu ada sekitar 8 kata digunakan untuk menyebut kubur itu. Di antaranya yang 6 itu adalah dalam bentuknya itu dari kata kobrun, kubur ya. Jadi polanya pola isim mufrad itu ya. Dan yang lainnya itu menggunakan kata al-qabair, hatta zurtumul maqabir. Maqabir ya. Kata-kata maqabir itu al-jama' ya. Ada juga yang kemudian salah satunya adalah menggunakan kata akbaro yang artinya adalah menguburkan. Itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an. Ya artinya bahwa kubur itu adalah tempat di mana ketika kita sudah meninggal dunia, maka jasad dan roh kita itu tinggal di sana, yang disebut dengan alam kubur. Ya, yang disebut dengan alam kubur. Sementara kalau barzah itu keadaan. Artinya keadaan di alam kubur itu. Barzah itu adalah merupakan satu hail atau alam di mana menghalangi jasad dan roh ini ya untuk bisa beramal lagi, nggak mungkin. Untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang hidup tidak mungkin. Demikian juga mau pulang lagi ke dunia nggih boten saged. Mau menuju akhirat ya ora iso. Tinggal sementara. Makanya kemudian disebut dengan barzah. Barzah min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka itu ada barzah. Ada penghalang, ya, dinding yang sangat kokoh, yang sangat kuat sampai hari di mana mereka itu dibangkitkan. Nah, itu keadaan ya, kondisi
alam kubur iki ngoten niku. Dados kok umpamanya kita sampun di alam kubur mau teriak-teriak minta tolong nggih mboten didengar. Nggih. Mboten didengar. Ya, begitu. Karena ada barzah, ada penghalang ya bagi kita untuk mendengarnya itu, ya. Begitu. Nah, ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan, fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summat du'a idza wallau mudbirin. Ini dalam surat Ar-Rum. Demikian juga dalam surat An-Naml ayat 80 juga diulangi lagi ayat yang hampir sama, redaksinya sama. Surat An-Naml dan surat Ar-Rum ini. Ya. Fa innaka sesungguhnya engkau la tusmi'ul mauta. Kamu tidak dapat memperdengarkan orang-orang yang sudah mati itu. Wala tusmi'us summa. Sebagaimana juga kamu tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang yang tuli. Ad-du'a dongo. Idza walau mudbirin, apabila mereka itu berpaling ataupun membelakangi. Terus ini kondisi keadaan orang-orang di alam kubur ngoten niku. Dan di dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala menegaskan hanya Allah saja yang mampu memberikan pendengaran untuk mereka. Itu. Terhadap orang-orang yang dikehendaki. Maksudnya orang-orang yang dikehendaki itu adalah ya para nabi. Para nabi, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau pas ziarah wonten kubur ngerti siapa yang disiksa dan tidaknya ngerti. Bahkan sandalnya siapa namanya? Bilal ya. Sandalnya Bilal itu Nabi mendengar. Nah ini sandalnya Bilal. Di alam kubur niku ditarik ketika Bilal itu berjalan di alam kubur menika dengar Nabi. Inilah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendengar bagaimana keadaan orang-orang yang di alam kubur menika. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pendengaran kepada orang yang dikehendaki. Wa ma anta bimusmi'in. Sementara kamu, Anda, kita semua adalah bimusmi'in, tidak mampu untuk memberikan pendengaran kepada mereka itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, ini adalah kuasa Allah, ya, kekuasaan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi para nabi Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk bagaimana mendengar keadaan siksa kubur, ya, orang-orang yang setelah meninggal dunia itu. Dan demikian juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngerti bagaimana nikmat kubur itu diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terus kita nggak ngerti, ya, nggak ngerti keadaan mereka itu. Yang ngertinya kita adalah dari isyarat yang ada yang kita baca dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkeyakinan dari membaca Al-Quran dan Sunnah itu bahwa orang ketika mereka itu meninggal dunia dalam keadaan atau membawa kekufuran di alam kubur itu, maka mereka itu tentu akan mendapatkan siksa. Tetapi bagi orang yang ketika meninggal dunia itu membawa iman dan amal soleh, pasti akan mendapatkan nikmat kubur. Nah, itu keyakinan kita karena sudah dikabarkan semuanya di dalam Al-Quran dan Sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian keadaan alam kubur. Keadaan ini pun alam kubur boten kaya donya ngeten iki Bapak Ibu. Gemerlap, matahari mencorong, enek listrik, enek macam-macam ngoten nggih. Boten digambarkan alam kubur niku gelap. Jadi alam kubur niku gelap, Bapak Ibu sekalian. Ini sebagaimana hadis
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini ceritanya ngeten niki. Ini ada seorang perempuan atau seorang remaja yang sering membersihkan masjid. An-namra'ata sauda, ini seorang perempuan yang berkulit hitam, kanat taqumul masjidah. Dia biasa membersihkan masjid, au syabban atau seorang remaja. Ini perawinya agak ragu ini antara apakah seorang perempuan yang berkulit hitam ataukah seorang pemuda ini ya. Faqadaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa waktu Kanjeng Nabi menika kehilangan mereka. Tidak lagi menemui mereka yang biasanya teko ngersiki masjid kok ora datang lagi. Nah, kemana ini? Itu. Maka kemudian fasa'ala anha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam takon anha tentang kondisi dia itu. Au anhu, ya, anha tentang perempuan itu atau anhu tentang pemuda itu. Faqalu, maka para sahabat menika menjawab, mata, dia telah meninggal dunia. Nah itu diberitakan gitu, Kanjeng Nabi kaget. Qala afala kuntum adantumuni, Kanjeng Nabi. Ini negur Kanjeng Nabi. Ya. Afala kuntum adantumuni, mengapa kalian itu tidak memberitahukan kepadaku? Nah kan ini salah satu Bapak Ibu sekalian, kalau ada kematian diumumkan, diberitahukan. Ini Kanjeng Nabi ketika mendapati kematian gitu nggak ngerti, padahal dia itu ya kenal orang itu biasa serawung, kok tiba-tiba nggak ada. Baru kemudian beberapa saat kemudian kalau nggak Kanjeng Nabi ini takon, maka orang ngerti Kanjeng Nabi kalau orang tersebut sudah meninggal dunia. Maka Kanjeng Nabi negur, afala kuntum adantumuni, mengapa kalian kok tidak memberitahukan kepadaku? Kanjeng Nabi ngoten niku. Faka'annahum qala, ini Abu Hurairah menceritakan, faka'annahum, seolah-olah para sahabat itu sogaru amroha, menyembunyikan atau mengecilkan masalah kematian itu, perkara kematian itu. Mungkin para sahabat itu lah kematian itu enggak terlalu penting lah, orang ini enggak terlalu penting juga untuk diketahui oleh Nabi. Sogaru nyepeleake. Ngoten niki nyepeleake. Maka kemudian faqala, maka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, dalluni, tunjukkan kepadaku, ala qabri, terhadap kuburnya itu. Maka Kanjeng Nabi minta untuk ditunjukkan kepada kuburnya di mana dia itu dikuburkan. Maka kemudian fadaluhu, para sahabat itu menunjukkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa shalla 'alaiha. Maka kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas kubur itu, salat jenazah di atas kubur itu. Ya. Ini kan belum terlalu lama begitu nggih, dikuburkan. Ketika ditunjukkan, Kanjeng Nabi datang ziarah ke makamnya, Kanjeng Nabi nyolati di atas makamnya. Kemudian semaqala, kemudian Kanjeng Nabi ngendika, inna hadhil kuburo, sesungguhnya kubur ini memberitahukan kepada para sahabat, mamlu'atun dzulmatun, penuh dengan zulmah, kegelapan. Karena pentingnya ini diberitahukan itu supaya banyak orang yang mendoakan itu, menyolatkan itu. Karena apa? Karena kubur itu adalah mamlu'ah dzulmah, penuh dengan kegelapan, ala ahliha, terhadap orang yang ada di dalamnya itu tadi. Wa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yunawwiruha, menyinarinya, lahum, untuk mereka itu para ahli kubur, bisolati, dengan solatku ini, alaihim, terhadap mereka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi alam kubur menika gelap, dan kegelapan itu
bisa ada sinarnya karena faktor sholatnya orang-orang mukmin. Ketika jenengan sholat jenazah kepada orang yang sudah meninggal menika, itu salah satu cara untuk kemudian memohon kepada Allah untuk menyinari, memberikan cahaya, yunawwiruha, ya, yunawwiruha lahum, ya, memberikan cahaya untuk orang-orang yang ada di alam kubur menika. Ini salah satu manfaat donga Bapak Ibu sekalian. Manfaat doa bagi kita untuk ahli kubur. Makanya kemudian kita itu diperintahkan karena Gusti Allah itu untuk senantiasa mendoakan orang-orang mukmin. Maka kuburnya orang-orang mukmin menika senantiasa bercahaya. Karena apa? Ketika setiap orang yang berdoa, orang yang masih hidup ini berdoa, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Nah itu kan, ketika kita habis sholat, kita ndonga dan sebagainya dan seterusnya itu juga berkontribusi untuk memberikan cahaya di alam kubur bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya kita enggak bosan-bosan untuk senantiasa mendoakan Bapak Ibu kita, orang tua kita, siapa saja lah. Siapa saja dari orang-orang dari kaum muslimin menika yang telah meninggal dunia. Karena itu untuk dalam rangka untuk memberikan, kita memohon kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di alam kubur menika. Kemudian yang kedua, di kubur menika Bapak Ibu sekalian, ketika jenazah masuk ke liang kubur menika, setiap orang itu akan mengalami himpitan kubur. Himpitan kubur Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap orang akan mengalami himpitan kubur tergantung dari amal soleh dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah himpitan itu ringan ataukah berat? Nah, kita itu iman, amal soleh yang kita bawa itu cekap, maka insya Allah himpitan kubur niku mboten terlalu berat, mboten terlalu berat. Nah, ini diceritakan ya tadi. Ini ada salah satu sahabat Nabi, ini seorang sahabat Nabi yang soleh Bapak Ibu sekalian. Namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad menika, itu diceritakan dalam salah satu hadis yang cukup panjang menika, aras niku goncang. Aras menika bergoncang saking solehnya si Sa'ad bin Mu'ad menika. Kemudian pintu-pintu langit menika terbuka. Artinya siap untuk menerima ruhnya, arwahnya si Sa'ad bin Mu'ad menika. Dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Itu kematian Sa'ad bin Mu'ad. Itu saja Sa'ad bin Mu'ad itu masih mendapatkan himpitan kubur. Nah itu, ini diceritakan ketika lau naja ahadu min dzummatil qabri. Seandainya orang yang selamat dari himpitan kubur itu, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur itu, lanaja Sa'ad bin Mu'adin, maka sungguh Sa'ad bin Mu'ad itu selamat dari himpitan kubur. Laqad dummatan tsumma ruqiya anhu. Maka Sa'ad bin Mu'ad meniku mendapatkan himpitan kubur, ya, laqad dummatan tsumma ruqiya anhu. Maka kemudian dia dibebaskan dari himpitan menika. Himpitan mungkin sebentar tapi kemudian dibebaskan. Jadi kita besok ngalami semua ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Mengalami peristiwa yang namanya himpitan kubur menika. Maka kita memohon berdoa untuk kemudian di lapangan kubur kita nggih. Kan ngoten niku tujuannya dalam rangka supaya kesempitan kubur itu tidak kita alami. Tidak kita alami. Ruhiya anhu. Maka kemudian yang pada awalnya sempit itu menjadi ruhiyah, dibebaskan, dilonggarkan kuburan kita itu tempat tinggal kita menika. Ini dialami Sa'ad bin Mu'ad. Ini kematiannya ada mengguncang ars. Ya. Pintu-pintu langit terbuka, itu masih mendapatkan himpitan. Artinya kita semua mendapatkan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja memang tingkatannya berbeda-beda. Ngoten niku Bapak Ibu. Nggih.
Terus ini merupakan satu pengingat bagi kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua nantinya ketika pulang ya, tinggal di alam kubur sampai alam penantian menikah, kita mendapatkan keringanan, dijembarkan kubur kita ya. Kemudian ya tidak gelap tapi juga mamluah dengan apa namanya? Bil qamar, mamluah bil apalah begitu ya, artinya penuh dengan penerangan, tidak gelap. Karena yang namanya sifat gelap menika Bapak Ibu, sifat gelap menika adalah sifat yang kemudian secara psikologis bagi kita, bagi manusia itu memberikan rasa takut. Gelap, siapa yang enggak dari kecil, anak kecil itu Bapak Ibu sekalian itu secara nurani itu wedi karo kegelapan. Nggak ada ke orang yang kendel karo kegelapan, nggak ada. Rata-rata dari anak kecil itu sudah diajarkan. Makanya kemudian dulu orang tua kita itu mengajarkan ketika punya anak kecil maka harus dipanjer lampu itu. Harus ada panjeran lampu, jangan gelap kamarnya itu. Kenapa? Kalau anak kecil itu gelap, ketika terbangun nggak tahu orang tuanya, nangis, cengar, dan itu apa namanya menjadi trauma. Menjadi trauma, ketakutan itu menjadi trauma. Makanya harus ada lampu, itu kan, harus ada lampu yang menemani sehingga ketika bangun, oh ada orang tuanya, oh ada ibunya, sehingga anak kecil itu nggak terbiasa dengan ketakutan. Tapi kalau sudah terbiasa dengan kegelapan dan takut, mau masuk rumah saja wedi. Mau masuk kegelapan sedikit takut. Sudah, karena apa? Sudah terbiasa secara psikologi menikah dengan rasa takut. Itu ngerti. Makanya kemudian gambaran tentang kegelapan menikah Bapak itu digambarkan di alam kubur menikah, itu memberikan suatu takutnya suasana yang mencekam di alam kubur itu ngoten niku. Hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan penerangan. Ngoten niku. Kalau di alam dunia kan orang kafir, orang mukmin padha wae nggih, mendapatkan penerangan karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah masuk di alam kubur sudah beda. Ya, walaupun sama-sama di alam kubur, yang satunya mendapatkan penerangan, yang satunya tidak, sudah beda. Nah itu. Karena apa? Itulah sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kalau sudah masuk pembatas yang namanya barzah menikah. Ya, ke alam kubur menikah menuju alam akhirat. Jadi sudah beda, lakone sudah beda. Nek alam donya wong iman, kafir, munafik padha lakone. Sama mendapatkan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibeda-bedakan. Tetapi kalau sudah masuk alam kubur sudah beda, suasananya beda. Makanya orang-orang kafir itu ya cuma tangisan, takut sepanjang sampai yaumul qiyamah menika. Kan luar biasa menika. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada azab dan nikmat kubur. Ya, azab dan nikmat kubur. Ini ada satu hadis yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bercerita terkait dengan bagaimana azab dan nikmat kubur itu akan didapatkan orang-orang kafir dan didapatkan oleh orang-orang mukmin menikah. Di dalam surat Ghafir ayat 45-46 menikah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan Fir'aun. Fir'aun itu diceritakan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Fir'aun beserta kaumnya itu dikepung oleh azab yang amat buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha. Api neraka itu diperlihatkan kepada Fir'aun itu. Ini di alam kubur Bapak Ibu. Yu'raduna 'alaiha huduwan wa asyian, pada saat pagi dan pada saat sore. Fir'aun ki api neraka ki lho. Isuk-isuk sarapane sing ngoten niku. Api neraka sore diperlihatkan ngoten niku. Masya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sudah mencekam. Itu sampai yaumul qiyamah. Dan pada saat yaumul qiyamah, wa yauma taqumus sya'atu, dan pada saat di hari kiamat itu, adakhilu ala fir'auna asyaddal adab.
Nek wis hari kiamat diperintahkan oleh Gusti Allah, malaikat adkhilu, masukkan itu Fir'aun dan bala tentaranya itu. Su'al adab ke dalam adab yang sangat pedih, asyaddal adab. Nah, ini gambaran di dalam surat Al-Ghafir. Kemudian ini dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Al-Bara' bin Azib menika nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku cerita ngeten. Qala, beliau bersabda, "Ya'ti," maka datanglah kepada dia, maksudnya orang yang meninggal itu, malakani, dua malaikat. Fayujlisani, dua malaikat itu duduk di samping orang yang sudah meninggal itu. Fayaqula, maka dua malaikat itu bertanya, melakukan interogasi. Ya, fayaqulani lahu, dua malaikat itu melakukan interogasi dengan pertanyaan apa? Man rabbuka, siapa Tuhan? Maka orang mukmin itu maka akan menjawab fayaqulu rabbi Allah. Maka jawaban orang-orang mukmin itu, maka Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Maka orang mukmin itu menyatakan fayaqulu diniyal islamu, agamaku itu Islam. Fayaqulani, kemudian dua malaikat itu bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa dan bagaimana orang yang datang kepadamu itu, yang diutus kepadamu itu? Maka orang yang beriman itu akan menjawab, huwa Rasulullah. Maka atau dalam hadis yang lain disebut huwa Muhammadun Rasulullah. Dialah Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjut lagi dengan pertanyaan fayaqulani, kemudian dua malaikat itu bertanya, wama yudrika, bagaimana Anda tahu kalau dia nabi, kalau dia Muhammad itu adalah utusan Allah? Fayaqulu qara'tu kitaballahi, dia orang beriman itu, aku membaca Al-Qur'an. Fa'amantu bihi, kemudian aku beriman kepada Al-Qur'an itu. Wasodaktu, dan aku meyakini atau membenarkan Al-Qur'an itu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, fadzalika qauluhu, demikianlah ungkapan jawaban orang-orang yang mukmin itu, yusabbitullahu alladzina amanu, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan untuk orang-orang yang beriman itu bil qauli sabit, dengan jawaban yang kokoh. Jawabannya tegas, Bapak Ibu sekalian. Ditanya, man rabbuka, rabbi Allah, madinuka, diniyal Islam. Jawabannya tegas, kokoh. Inilah yang diungkapkan, yusabbitullahu alladzina amanu biqauli sabit. Allah menetapkan untuk orang-orang yang beriman itu dengan jawaban yang kokoh, yang tegas itu. Kemudian setelah menjawab itu, kemudian qala, Nabi bersabda, fayunadi munadin minas sama, datang suara dari langit itu yang menyambut jawaban dari seorang hamba yang mukmin itu, ang soddaku abdi, hei malaikat, soddaku abdi, hambaku benar. Ngoten niku disambut karo ungkapan Gusti Allah, wahai malaikat, soddaku abdi, itu hambaku benar. Maka kemudian Allah perintah karo malaikat, fa'afrisuhu minal jannah, gelarkan tikar untuknya dari surga, gelarkan kasur untuknya dari surga. Di alam kubur kita sudah diberikan kasur dari surga. Fa'afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah, beri pakaian dia dari
surga. Pakaian kita Bapak Ibu sekalian diganti dari pakaian dari surga. Ya. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan satu pintu yang dia itu melihat menuju ke arah surga. Ketok Bapak Ibu sekalian. Surgane iki ketok. Dilihat ketika dia duduk berbaring di alam kubur menika. Ya. Sudah pemandangannya sudah dilihat oleh orang-orang yang beriman itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, qala fayatihi, maka kemudian datanglah min ruhika, dari ruhnya itu, wa thaybiha, dan baunya itu, bau surganya itu, fayufsahu lahu fiha mudda basarihi, maka kemudian tempat kuburnya itu fayufsahu, dilonggarkan, fayufsahu lahu fiha mudda basarihi, seluas pandangan matanya. Wah, ngoten niku. Ini orang beriman Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah tidak mendapatkan kesempitan kubur lagi. Ketika sudah sudah pertanyaan soalul malaika, soalul malak, pertanyaan malaikat itu sudah selesai, kemudian jawaban kita benar, maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan nikmat kubur ini. Tempat kubur kita itu diganti dengan alas ataupun kasur dari surga, baju kita diganti dari baju surga menika. Kemudian tempat kita diluaskan mudda basarih, seluas daripada pandangan kita, sejauh pandangan kita. Nah, itu nikmat terhadap orang-orang yang beriman ngoten niku. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang yang kafir, wa amal kafiru, adapun orang-orang kafir, fadzakara mautahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang kematian dia itu. Qala, dia bersabda, wa yu'adu ruhuhu fi jasadihi, rohnya dikembalikan ke dalam jasadnya, wa ya'tihi, kemudian datanglah kepadanya siapa? Malakani, dua malaikat itu. Fayujlisani, kemudian dua malaikat itu duduk di sampingnya. Fayakulan, dua malaikat itu kemudian bertanya, melakukan interogasi. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayakul, orang kafir itu cuma gak bisa menjawab itu. La adri, saya tidak tahu, cuman saja. Ya. Gak tahu, ketika ditanya man rabbuka, gak tahu. Orang kafir ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah summa naudzubillah Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian ketika ngomong la adri fayakula, dia tanya lagi para dua malaikat itu, ma dinuka, apa agamamu? Fayakul, dia menjawab lagi, enggak tahu. Mungkin sudah ngerti malaikat, mungkin sudah takut itu kan. Ndredeg ngoten niku. Nek wong salah itu kan banyak dosa iki kan wis ketok nggih. Ya jenengan menghadapi polisi ditilang ya ora, gawe SIM bedeket. Tapi kalau gawe SIM mantep ya, jegrek ngene iki, mantep yo ngluwake dompet tenanan niki Pak polisi. Mantep. Tapi ora gawe SIM kroso ya ora gawe SIM. Bingung mau kemana. Sudah kerasa. Ya secara psikologi ngoten niku mungkin nggih. Ini sudah ketakutan menika. Orang kafir sudah takut karena keadaannya tahu dia itu sebagai orang yang kafir. Begitu. Sampai kemudian ditanya, ngoten niku. Kemudian ditanya tentang nabina mahadar rajulul ladzi bu'itsa fikum. Ya, apa dan bagaimana orang yang datang kepadamu, yang diutus kepadamu itu? Enggak tahu lagi. Kemudian setelah enggak tahu semuanya, enggak bisa menjawab dengan qaulis sabit, ya perkataan yang kokoh itu tadi. Kemudian datang dari langit itu jawaban ya dari Allah Subhanahu wa taala, fayunadi munadin minas sama, maka ada seruan dari langit itu yang mengatakan kadzaba.
orang ini telah berdusta, wahai malaikat, fa'afrisuhu minan nar, sediakan dia tempat tidurnya dari api neraka. Naudzubillah. Ning alam kubur aja tempat alas kita tidur aja sudah berasal dari neraka. Wa albisuhu minan nar, bajunya diganti dari api neraka. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Naudzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Kemudian waftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah untuknya baban, satu pintu, ya, minan nar, baban minan nar, satu pintu yang ilan nar, menuju ke arah neraka itu. Jadi nerakanya saja sudah diperlihatkan untuknya. Kemudian fayatihi, datanglah bin harriha, rasa panasnya itu, wasumumika, dan rasa pedihnya itu untuknya. Jadi hawa daripada api neraka itu sudah kemudian dirasakan oleh ahli kubur, yang terutama orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa perbedaannya itu sangat jauh antara orang-orang mukmin, antara orang-orang kafir. Makanya kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini ketika kita menunggu kematian kita di alam dunia menika, kita bersyukur masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu kan hiburan ya Bapak Ibu sekalian. Kita diberikan pasangan hidup itu hiburan kita. Diberikan anak-anak oleh Allah itu hiburan kita. Diberikan pekerjaan oleh Allah itu hiburan kita. Dalam kaitannya kita menantikan kematian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua adalah menantikan kematian kita Bapak Ibu sekalian. Menantikan kematian. Yang lain-lain itu hiburan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita dikasih istri, dikasih suami, dikasih harta, dikasih anak, itu hiburan. Hiburan sementara di dunia ini sepanjang kita menantikan kematian kita. Alhamdulillah iman kita itu masih tetap di dada kita, kumandil di dalam dada kita itu kita terus kita pertahankan untuk kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk nantinya sebagai orang-orang yang husnul khotimah, mati yang membawa iman, mati yang membawa amal soleh. Itu yang kita harapkan, karena itu puncak dari kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ya kita banyak-banyak dongo, banyak-banyak berdoa Bapak Ibu sekalian, banyak ngibadah. Kalau ada sebagian harta yang kita miliki, ya jangan lupa untuk kita berzakat, berinfak, karena itu untuk mensucikan kehidupan kita semuanya. Ya, barangkali begitu. Ada kekhilafan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing mati niku disolati kirang langkung 40 orang. Sing ora nyebut Allah bakal di ngapura kabeh dosane. Ingkang kula matur menika pertanyaanipun, ingkang nyolati boten nyebut kalih Allah, punapa ingkang dipun solati ingkang boten nyebut kalih Allah? Nggih. Dados ampunan Gusti Allah menika ada tingkatan-tingkatanipun. Ngoten. Memang betul ada salah satu hadis bahwa orang yang ketika orang meninggal dunia itu disolati oleh 40 orang akan diampuni dosanya. Nah itu. Makanya ini mengapa kok kemudian di dalam syariat itu sampai fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban kita sebagai orang Islam, tanggung jawab kita dengan sesama saudara-saudara kita untuk kemudian kita bisa meringankan dosa dia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah memang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ampunan menika juga melihat dari orang yang disolati itu. Orang yang meninggal dunia menika. Gitu kan? Tingkatannya ngoten niku dilihat, gitu loh. Jadi orang yang nyolati dan juga orang yang disolati, ngoten niku.
Jadi kalau orang yang menyolati tidak menyekutukan Allah, kemudian yang disolati tidak menyekutukan, itu sudah pasti wah ini semuanya oke. Tetapi kemudian orang yang menyolati tidak menyekutukan Allah, tapi yang disolati itu kok ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ampunannya itu mungkin dalam konteks yang sementara. Ada keringanan juga, mungkin siksanya pada awalnya itu sangat pedih, mungkin siksanya akan lebih diperingat. Itu dalam konteks dalam konteks alam kubur, gitu. Tapi kalau dalam konteks di alam akhirat itu tidak bisa lagi. Gitu, di alam kalau dalam konteks alam kubur konteksnya. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih.